Kami buka dari berita Bareskrim Polri yang memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2023-2024 Budi Aristiadi. Hari ini pemeriksaan Ketua Umum Projo ini diduga terkait kasus judi online yang menyeret sejumlah pegawai Kementerian Komdigi. Budi Ari diketahui datangi Bareskrim Polri siang tadi dan selesai menjalani pemeriksaan pada sore tadi. Budi menyebut dirinya diperiksa sebagai saksi dan meminta sejumlah pihak untuk tidak menuduh terlibat kasus judi online di Kementerian Komdigi. Pak Budi, gimana Pak pemeriksaannya tadi? Penyidik yang berwenang. Ya, udah. Tapi Pak sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing. Karena dia akan kebakar sendiri. Ya, udah cukup. Udah koordinasi dengan Presiden Bapak? Udah cukup, tunggu. Aduh. Ketua Komisi 3 DPR, fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman, mendukung langkah polisi memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari dalam kasus judi online. Habibur Rahman sebut pemeriksaan ini untuk perjelas proses hukum dari penyidikan kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Habibur Rahman juga mengapresiasi sikap Budi Ari yang menghadiri pemeriksaan. Periksa Budi Ari dulu mungkin. Ya bagus ya, silahkan saja ya diperiksa. Pak Budi juga saya pikir akan kooperatif, ya sudah kooperatif juga memberikan keterangan supaya peristiwa ini bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang. Kalau feeling saya sih ya, saya tahu Pak Budi orang baik, Pak Budi itu orang profesional ya. Insya Allah ya, kita berharap nggak ada sedikit pun keterlibatan beliau. Tapi karena posisi beliau bekas menteri, waktu itu adalah menteri, ya kan, tempus deliktinya juga di zaman beliau menteri, ya tentu wajar kalau dimintai keterangan. Itu soal Pak Budi Ari. Sebelumnya mantan Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi mengaku siap diperiksa terkait kasus judi online di Kementerian Komdigi. Nama Ketum Projo ini terseret kasus judi online di Komdigi setelah polisi tetapkan 24 tersangka yang libatkan pegawai Komdigi. Saat itu Budi Ari mengaku kenal dengan sejumlah pegawai Kementerian Komdigi yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Ya, solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Udah nanti katanya polisi mau mendalami kok, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak? Pasti enggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak? Ya. Pak kenal nggak Pak Mas tugas pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah nama. Polisi sebelumnya telah tetapkan 24 orang sebagai tersangka atas kasus judi online di Kementerian Komdigi. Dari 24 tersangka, 9 orang merupakan pegawai Komdigi dan 1 orang staf ahli Komdigi, sementara 14 orang lainnya dari kalangan sipil. Adapun modus yang dilakukan, yakni pegawai Komdigi membuka kantor satelit di daerah Bekasi, Jawa Barat untuk melindungi ribuan situs judi online. Sementara itu para pemilik situs ini menyetor uang setiap bulannya hingga 24 juta rupiah agar situsnya tidak ditutup. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita sejumlah barang bukti. Beberapa diantaranya adalah uang senilai 76,979 miliar rupiah, 63 perhiasan, 28 kendaraan bermotor, puluhan alat elektronik hingga senjata api. Berikut ratusan butir pelurunya. Polisi sebut nilai total barang bukti yang disita mencapai 166 miliar atau 166,686 miliar rupiah. Informasi paling akhir terkait pemeriksaan ex-Menkominfo Budi Aristiadi di Bareskrim Polri akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, poin pemeriksaan Budi Ari, apakah ada fakta-fakta baru yang muncul dari pemeriksaan ini?
Ya, kalau untuk itu masih harus kita tunggu pernyataan resmi dari penyidik, Radi, baik itu dari Polda Metro Jaya maupun dari Kortas Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Karena meskipun pemeriksaannya sudah selesai, tetapi pernyataan resmi terkait hal itu belum dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena memang tadi usai diperiksa, Budi Ari enggan menyampaikan secara eksplisit soal pemeriksaannya di Bareskrim Mabes Polri. Tapi yang jelas tadi Budi mengatakan bahwa ia diperiksa sebagai saksi dan pemeriksaannya berlangsung selama sekitar 2 jam. Nah, tidak disampaikan juga memang apakah memang pemeriksaan ini terkait dengan saksi kasus judi online atau bukan. Tapi kalau kita mencermati lewat pernyataan Budi Ari ketika memberikan statement kepada wartawan, yang pertama disampaikan adalah terkait dengan pemberantasan judi online. Jadi ya bisa kita maknai bahwa memang hari ini ia diperiksa di Bareskrim Mabes Polri adalah terkait dengan kasus judi online. Nah, tentu kalau Budi Ari diperiksa sebagai saksi untuk kasus judi online, penyidik ingin memastikan keterlibatan Budi Ari dalam kasus ini karena mengingat pengungkapan kasus judi online ini juga berlangsung ketika Budi Ari masih menjabat sebagai Menteri Kominfo, dan juga tadi sudah kita dengarkan di lain kesempatan juga Budi Ari membenarkan bahwa ia mengenal beberapa orang yang kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka. Tentu akan diselidiki begitu ya oleh penyidik seberapa jauh pengetahuan Budi Ari terkait dengan aktivitas mafia judi online di Komdigi, kemudian juga sebagai pihak yang dianggap memberi atau menyiapkan atau mengeksekusi berbagai kebijakan di kementerian, kemudian juga dianggap mengetahui kinerja bawahannya, itu bisa menjadi alasan penyidik kemudian memanggil Budi Ari untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus judi online. Nah, apakah nanti disimpulkan bahwa Budi Ari terbukti menyelewengkan kewenangan atau tidak, ya itu akan kita tunggu nanti bagaimana hasil penyelidikannya. Kalau memang terbukti, tentu nanti penyidik berdasarkan alat bukti yang cukup atau mungkin keyakinan penyidik, ini bisa menaikkan status hukum Budi Ari menjadi tersangka. Tapi sekali lagi kita jangan mendahului proses penyelidikan atau proses penyidikan, karenanya kita masih harus menunggu nanti bagaimana perkembangannya. Radi. Baik, Dian, dari penelusuran Anda dan tim liputan di lapangan, selain Budi Ari, adakah informasi terkait pejabat lain yang mungkin akan diperiksa terkait kasus judi online ini? Ya, kalau sampai dengan saat ini informasi yang kami dapatkan juga dari pantauan kami, ya memang nampaknya hanya Menteri Koperasi atau mantan Menkominfo Budi Ari saja yang saat ini diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri. Jadi ya kami belum melihat pejabat lainnya yang kemudian juga mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri untuk kepentingan pemeriksaan. Kalaupun memang ada pihak-pihak yang kemudian diperiksa, mungkin masih berkaitan dengan Kementerian Komdigi, bisa saja memang diperiksa di Polda Metro Jaya, bukan di Bareskrim Mabes Polri, karena pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri terkait dengan kasus ini mungkin punya kekhususan, Radi, mengingat memang profil dari Budi Ari ini merupakan menteri, artinya memiliki jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan. Biasanya kalau suatu kasus ditangani Polda, kemudian saksinya diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, itu berkaitan dengan profil terperiksa, kemudian juga biasanya ini kasusnya bersifat atau berskala nasional. Nah, tentu perkembangannya ini akan kita nantikan bersama, apakah selain 24 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian penyidik juga melalui pemeriksaan Budi Ari akan menemukan bukti-bukti baru untuk kemudian menetapkan tersangka-tersangka baru dalam kasus ini. Karenanya kita tentu saja akan tetap menunggu bagaimana perkembangan dari hasil pemeriksaan Budi Ari maupun juga terkait dengan penyidikan keseluruhan kasus judi online ini. Radi. Ya, tentunya nanti juga akan ada keterangan resmi, keterangan pers dari Bareskrim, seperti yang Anda katakan tadi, setelah Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo ini diperiksa berjam-jam lamanya oleh penyidik Bareskrim Polri. Terima kasih, Dian Silitonga, melaporkan langsung dari Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.